Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya-Allah kita semua termasuk hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur sampai subuh ini Allah masih hidupkan kita. Banyak orang-orang yang sangat ingin sampai umurnya sampai hari ini. Setiap pagi, petang, siang dan malam mereka berdoa, Allahumma tawwil a'marana, ya Allah panjangkanlah umurku agar aku bisa terus beribadah kepadamu. Akan tetapi ada yang lebih cepat dari doa yang dipanjatkan. Ajal mereka telah datang, takdir yang ditetapkan oleh Allah telah tiba. Kalau sampai subuh ini Allah masih hidupkan kita, maka sesungguhnya Allah hanya ingin menguji siapa di antara kita yang memiliki amal terbaik. Mudah-mudahan nikmat umur panjang ini menjadikan kita istiqamah dalam menjalankan ajaran agama Allah yang hanif ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Saya ini pertama kali saya masuk masjid ini Pak. Tadi saya bingung di luar, alangkah besar masjid kataku ini. Benarlah pergi hotel ini. Alhamdulillah masuk, saya lihat ada kaligrafi. Alhamdulillah. Saya sudah lama sering dihubungi minta isi di sini, tapi sering tabrakan jadwal. Ini beberapa hari yang lalu demam, tapi masuki masa-masa Isra Mi'raj Pak. Ini jadwal tidak mungkin dibatalkan, termasuk subuh ini tidak mungkin dibatalkan. Subuh pertama lagi di sini. Jadi saya ingat satu kisah beberapa mungkin setahun dua tahun lalu, ketika saya antri di SPBU beli bensin, di depan ada mobil tahun tua Pak. Mobilnya tua tahunnya, saking tuanya mungkin agak langka di Palembang dicari. Kemudian pas supirnya keluar, rupanya wak-wak tua juga supirnya. Saya tak terlalu perhatian dengan supir dan mobil, tapi yang saya perhatikan tulisan di belakang mobil Pak. Tulisannya, carela tue begoyo bae. Sekayu. Jadi kira-kira Ustaz hubung kait dengan cerita dengan Ustaz apa? Berhubung ini baru nak sehat sama cak mobil tadi Pak. Jadi kita seendepan baik subuh ini kan. Kira-kira tak ada sehojian Pak. Semalam saya pulang dari Rambutan Banyuasin jam 1:04 sampai ke rumah. Ngajak anak-anak yang masih kecil Pak, karena udah kata kawan kan nyetir kan. Nah, mudah-mudahan karena anak ni gelak bercerita dalam mobil, jadi sehat mata kan. Alhamdulillah. Ya Allah, kataku sehatkanlah ini sampai subuh. Jadi imam tadi saya depan pula Pak. Jadi agak suara ini. Alhamdulillah. Ala kulli hal, alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan masjid yang katanya kaligrafinya Masya Allah Pak. Selama ini nyengok foto baik aku Pak. Alhamdulillah hari ini ada harapan dalam hati, rupanya sampai juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seorang yang baik, laki-laki yang santun. Ketika lahir dia dalam keadaan yatim. Lalu kemudian beberapa bulan, tak berapa waktu lamanya ibunya pun meninggal. Dia menjadi yatim piatu. Orang senang dengan dia karena dia orangnya santun, tutur katanya lembut. Sampai-sampai saking senangnya orang, mereka memberikan gelar Al-Amin. Al-Amin diambil dari akar kata alif mim nun. Satu akar kata dengan amanah. Lawan amanah khianah. Dia orang yang dapat dipercaya, dia orang yang memegang amanah, menyampai amanah. Lalu kapan kebencian itu datang? Ketika ia menaiki bukit Safa lalu berkata,
percayakah kalian kalau saya katakan bahawa di belakang bukit Jabal Abu Kubais ini ada 1000 pasukan tentara yang akan menghancurkan kita? Orang-orang mengatakan, sadaqanaka, kami percaya. Percayakah kalian kalau saya katakan bahawa di belakang bukit Jabal Abu Kubais ini ada 1000-an tentara yang akan meluluhlantakkan kita saat ini? Mereka mengatakan, sadaqanaka, kami percaya. Percayakah kalian kalau saya katakan bahawa saya adalah utusan Allah? Saya diperintahkan untuk memberikan kabar bahawa yang baik-baik masuk syurga, yang jahat-jahat masuk neraka. Disinilah perlawanan muncul, Pak. Perlawanan muncul bukan dari orang lain. Perlawanan muncul dari saudara kandung ayah kandungnya. Apa kata mereka? Ali hadza jama'tana ya Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami, wahai Muhammad? Orang kalau sudah tak bisa dirangkul, maka dia akan dipukul, Pak. Berbagai macam cara mereka ingin menggagalkan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari yang paling halus sampai yang paling kasar. Dia datangkan dunia dan seisinya. Laki-laki ini kan, Pak, godaannya harta, tahta, wanita. Kalau perempuan ada juga godaannya, harta, tahta, Lazada, Tokopedia. Shopee, kata ibu-ibu jawab. Kalau orang betina lah megang handphone, mulai lakinya pening, katanya. Pamannya Abu Talib sebagai mediator ketika ia mengatakan kepada Muhammad, lalu apa kata Muhammad? Wallahi ya ammi, demi Allah wahai paman, law wada'u syamsa fi yamini, andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi yasari, rembulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amra, supaya aku meninggalkan perkara ini, mataraktu, maka aku tak akan pernah meninggalkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tahun terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu dikenal dengan Amul Huzni. Am artinya tahun, Huzni artinya duka cita. Karena orang dulu tak ada penanggalan tahun, Pak. Dia tergantung dengan tahun ada kejadian besar apa. Maka ketika kita ditanya waktu di sekolah, kapan Nabi lahir? Tahun gajah, katanya, Amul Fil. Karena pada tahun kelahiran Nabi ada tentara bergajah menyerang kota Mekah. Kita jenguk orang-orang tua kita zaman dulu, nenek-nenek kapan lahir? Pokoknya waktu kelapa di belakang rumah disambar petir, kata dia. Kan? Dia tak makan ini. Kelapa di belakang rumah disambar petir. Entah tahun kapan itu, Pak. Jadi Amul Huzni. Kalau mungkin tahun itu tahun asap, mungkin namanya Amud Dukhon. Mungkin waktu itu tahun banjir, Amul Fayudon. Ini adalah Amul Huzni, tahun duka cita. Kenapa dikatakan dengan Amul Huzni? Karena 2 orang tempat Nabi bergantung meninggal. Yang pertama siapa? Pamannya Abu Talib meninggal. Pohon tempat dia berpegang tumbang, ranting tempat dia berpaut patah. Abu Talib meninggal. Lalu kemudian ketika setelah Abu Talib meninggal, istrinya pun Khadijah meninggal. Ketika Muhammad dalam keadaan kedinginan, Khadijah lah yang menyelimuti. Ketika Muhammad sedang ketakutan, Khadijah lah yang menenangkan. Orang tempat dia berpegang pun meninggal. Lalu kemudian Nabi pergi ke satu tempat dengan harapan nanti dakwanya diterima. Ketika sampai ke tempat itu, Muhammad tak disambut dengan Tola'al Badru alaina. Muhammad tak disambut dengan Habibi ya Nurul Ain. Tapi Muhammad disambut dengan kotoran onta, lemparan batu, sampai dia bersembunyi di balik bukit lalu berdoa, ya Rabb ya Allah, ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawalim bainan nas. Ya Allah, kepadamu lah aku mengadukan kelemahanku dan kehinaanku di antara manusia. Lalu datang Malakul Jibal, malaikat penjaga bukit. Kira-kira Muhammad, coba kau tunjuk bukit mana yang paling besar di Palembang ini, biar ku timpo ke penduduk yang melemparimu dengan batu. Kira-kira, oi Pak, amun itu nimpo aku, Pak, railah berdarah, ya tak? Tiba-tiba datang malaikat, Ustaz Masudi,
Tolong tunjuk bukit mana yang paling besar. Gunung Dempo, Gunung Krakatau, Gunung apa? Biar aku jungkal ke penduduk Palembang itu nah. Ceto je ku lanjak kelah malaikat. Tak usah sisa lagi dah. Tapi Muhammad tidak. Apa kata Muhammad? Allahumma akhrij min aslabihim. Ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi mereka may ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Generasi-generasi yang menyembah kepada Allah dan tak mempersekutukan sedikit pun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran apa yang kita ambil dari sini? Gantungkan harapanmu hanya kepada Allah taala. Kenapa Muhammad ketika lahir dalam keadaan yatim dan piatu? Supaya Muhammad tak bergantung kepada ayah, supaya Muhammad tak bergantung kepada ibu, supaya Muhammad tak bergantung kepada paman, supaya Muhammad tak bergantung kepada istri, tapi satu-satunya tempat bergantung Allah Subhanahu wa taala. Kau gantungkan harapanmu kepada kawan. Hari ini kawan, besok menjadi lawan. Tapi Pak Ustaz, kami dulu sama-sama kampanye Pak Ustaz. Memang sama-sama kampanye. Dia duduk, kau terduduk. Kira-kira macam itu. Kau gantungkan harapanmu kepada harta, harta akan habis. Kau gantungkan harapanmu kepada jabatan, engkau akan pensiun. Kau gantungkan harapanmu kepada kuasa, kuasa akan sirna. Maka satu-satunya harapan gantungkan hanya kepada Allah Ta'ala. Ibu-ibu ketika datang masalah, ambil air wudu, bentangkan sejadah, solat 2 rakaat, angkat tanganmu, katakan Ya Rabb. Ada ibu suaminya baru pindah dinas Pak, tak pernah suaminya pakai minyak wangi, tiba-tiba cas nak bergawe pakai minyak wangi macam biduan. Cas 5 meter lah keciuman baunya. Curiga, langsung stres, langsung update status. Nah ini kita sekarang tak takut lagi dengan kenakalan remaja, tapi yang kita takutkan kenakalan emak-emak dan kenakalan bapak-bapak hari ini Pak. Update status. Jadi kalau model macam ini, ambil air wudu, solat 2 rakaat, angkat tangan, berdoa, Ya Allah, lindungilah suamiku dari makhluk-makhluk halus Ya Allah, makhluk mulus Ya Allah. Kalau perlu Ya Allah, pusingkan kepala suamiku tak ketemu aku 2 jam. Nah, ini doa khusus untuk ibu-ibu. Jadi pak suami ke kantor 2 jam dia balik ke rumah nemui bininya. Ke kantor lagi 2 jam balik ke rumah lagi. Ke kantor lagi 2 jam balik ke rumah lagi. Sehari ngantor 8 jam, 4 kali balik ke rumah. Kalau ada model laki macam ini Pak, seminggu bergawe kena PHK langsung dia. Artinya Allah memberikan masalah lengkap dengan solusinya. Ketika kau katakan Ya Rabb, Ya Allah, Allah sudah atur rezekimu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kita hebat hari ini bukan karena kita besar. Kalau kita hebat hari ini karena kita besar, onta lebih besar. Tapi ia hanya seekor binatang yang dikurbankan setiap tahunnya. Kita hebat hari ini karena kita membesarkan Allah dalam hati kita. Kita hebat hari ini karena kita dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya secara singkat, Nabi dalam perjalanan setelah Isra Mi'raj, lalu dinampakkan di situ ada kebun yang orang panen, kemudian habis, panen lagi, habis, panen lagi. Ketika ditanya apa itu adalah orang-orang yang dia bersedekah, panen terus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini aku dengar ada ustaz ceramah, kata dia dalam ceramahnya dia bercerita, ada seorang penggali kubur Pak. Penggali kubur, lalu kemudian ketika selesai menggali kubur, yang ahli musibah ngenjuk makanan. Kalau bahasa kami dusun, pelecuk Pak. Pelecuk, yang pepes ketan itu Pak pelecuk. Lalu ketika dia mau makan pelecuk tadi, tiba-tiba pengemis lewat. Akhirnya Pak, pelecuk ini diunjukkanlah sama pengemis tanpa tersisa walaupun sebiji. Tersenderlah dia di batang pohon besar samping liang lahat yang sudah digali tadi. Karena daerah pemakaman biasanya anginnya sepoi-sepoi, ngantuk Pak dia. Ngantuk, tertidur, tercampak dalam liang lahat itu. Tercampak sana mimpi
Mimpinya tak tanggung-tanggung Pak, mimpi mati. Jadi dalam mimpi dia mati, didatangi malaikat, ditanya, "Marrabbuka, siapa Tuhanmu?" Karena mungkin dia cuma gali kubur Pak, dia mungkin tak solat, mungkin juga dia tak ada puasa, tak zakat, jadi tak pacak jawab dia. Ditanya marrabbuka, dia pacak jawab. Akhirnya malaikat nak mukul dari sebelah kanan. Ketika malaikat nak mukul dari sebelah kanan, itu pelecuk yang dia sedekahkan tadi Pak, datang nangkis Pak, tang ting tang ting tang ting tang ting. Ditanya lagi, "Wa man nabiyuka, siapa nabimu?" Dah baca jawab. Malaikat nak mukul sebelah kiri, pelecuk yang disedekahkan tadi nangkis pula Kak, tang ting tang ting tang ting. Selesai ceramah ustaz ini, kata jemaah, "Pak ustaz, kalau mak itu Pak ustaz, mulai besok aku nak sedekah pelecuk baik," kata dia. Artinya apa? Bahawa sedekah yang kita lakukan semasa hidup itu pahalanya sudah nampak ketika kita di alam barzah nanti Pak. Ada jutaan orang di dalam tanah ini. Jutaan orang mereka ingin hidup lagi. Apakah mereka ingin hidup, ingin menikmati mobil Pajero Sport, Alphard segala macam? Tidak. Apakah mereka kepingin hidup, ingin menikmati ruang ber-AC? Tidak. Mereka hidup ingin menikmati hanya untuk bersedekah. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin." Ya Allah, andai kau tunda kematian ini sedetik saja, sesaat saja, maka aku akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, secara singkat, Rasulullah menerima perintah solat. Inna awwalah, sesungguhnya perkara pertama, ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang akan dihisab di hari kiamat, bukan zakatmu, bukan puasamu, bukan hajimu, bukan salawatmu, bukan bacaan Quranmu. Semua itu akan dihisab di hari kiamat. Tapi perkara pertama yang akan dihisab, salatuhu, salat seseorang. Wa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Betul salatnya, maka insya-Allah ibadah yang lain akan betul. Kalau hancur salatnya, boleh jadi amal ibadah yang lain akan hancur. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Ada orang solat Pak, dia tak mencuri, dia tak narkoba, dia tak begal, tapi matanya jelalatan Pak. Nah ini model macam ini dia kena pasal fahsya. Ada orang dia tipe lelaki setia dengan istrinya, di jalan dia tundukkan pandangan, tapi dia suka mencuri. Ini kena pasal munkar. Jadi orang yang solatnya berbuah, dia terhindar dari fahsya iwal munkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam solat ini kan macam-macam Pak modelnya. Ketika ada saya lihat ketika imam, biasanya kalau nak mulai kan kata imam, sawu sufufakum, luruskan rapatkan. Nah, ini ada orang kita merapatkan kaki Pak. Ada orang yang dia yang tak suka ditempel kakinya Pak. Nah kalau tetangga sebelah tak senang ditempel, kita jangan tempel Pak. Ini kadang-kadang kita lah ditempelnya, dijauhkannya, kejarnya lagi, jauh kejarnya lagi Pak, sampai habis sarungnya Pak, nah, dikejarnya. Saya pernah sholat ditempelnya Pak, saya tarik, tempelnya lagi, ku tarik lagi Pak. Dalam hati aku, 3 kali kau nempel, langsung ku main ni ke kau juga. Amulah 3 kali kataku, belago-belago habis solat ini. Jadi ada orang yang tak suka ditempel, dan saya tipenya orang yang tak suka ditempel Pak. Jadi kita jangan paksa Pak Nah, termasuk dalam solat juga, cari pakaian-pakaian terbaik. Ini bentar lagi musim pilkada Pak. Ini kadang-kadang musim pilkada, coblos nomor 1 di belakang. Solat paling depan pula dia tak? Di belakang ni wong nomor 2, baru nak Allahu Akbar, nah nomor 1 pindah dia tempat. Tak jadi di belakang sana. Cari pakaian terbaik. Ketika kita ditelepon oleh atasan, bupati, wali kota, gubernur, ke kantor sekarang, kita cari pakaian terbaik hanya untuk menghadap manusia. Tapi ketika menghadap Allah, kita sembrono sembarangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berikutnya, sampai ke umur kita pada hari ini. Ini saya bertanya, tolong dijawab Pak dalam hati, Ibu dalam hati. Pernah tidak selama umur kita minta simak ke bacaan Al-Fatihah kita? Misalnya
Nak punya anak atau ustaz, guru atau kawan, tolong simakkan Al-Fatihahku ini betul belum? Kenapa? La solata illa bi Fatihatil kitab. Tak ada solat kalau Fatihahnya Fatihah salah sehingga menyalahi arti, maka tak sah solatnya, Pak. Sekarang banyak, Pak. Kadang-kadang mohon maaf, imam itu Fatihah banyaklah batuknya ketimbang Fatihahnya, Pak. Kadang-kadang ada imam-imam lah berumur, dia maksakan diri untuk menjadi imam padahal dalam keadaan kurang sehat. Kan kalau kurang sehat mundur, tak usah imam, yang tua-tua kan, biarlah yang sehat, yang maju. Fatihah banyaklah batuk dari Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Batuk kalau isinya, Pak. Latih Fatihahnya. Kadang-kadang ada juga yang Fatihah sembarangan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Na'budu siapa? Kata makmum, nah lantak 4 ikut malam ini mati lantak imam ini. Iyyaka na'budu, Pak, kata Pak. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ada yang model-model macam itu, Pak. Maka kita perlu perbaiki sampai umur ini. Kenapa? Survei membuktikan di Kota Palembang banyak budak-budak umur 50 tahun, umur 60 tahun dah baca ngaji. Banyak budak-budak umur 60 tahun dah baca ngaji, Pak. Pokoknya siapa dah baca ngaji budak, Pak. Berapa umur kau kira-kira? 63 ya Allah. Pacak kau ngaji. Anu ya Allah, anu ya Allah. Jangan ngeremol-remol, berdempang kau mungkin kira-kira itu, membahas gitu tidak. Tapi berapa umur kau? 70 ya Allah. Pacak kau ngaji. Pacak ya Allah, tapi etok-etok. Nah, ada jawaban gitu, Pak. Pacak ngaji tapi etok-etok, tak? Jangan dak ganti jawaban sama sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat melalui bulan Rajab ini kita tingkatkan semangat beribadah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, dan semangat beribadah ini kita tularkan ke anak-anak kita. Hari ini kalau seorang ayah bisa mengajak anaknya mengajarkan alif batasa, ajarkan, Pak. Seorang kakek bisa mengajarkan Iqra kepada cucunya, ajarkan. Seorang ibu bisa mengajak anak gadisnya datang ke majlis taklim, ajak. Kenapa? Karena mereka aset kita di alam barzah nanti, Pak. Hari ini, Pak, kita jengok last minggu nak kahwin, kadang-kadang budak anak-anak kita ini tekas syahadat lagi belatat-beletot tak baca. Seminggu lagi nak kahwin dah baca syahadat, Pak. Bayangkan. Kata emaknya, "Oi nak, minggu depan kau nak nikah. Syahadat lagi belum baca." "Mama, no mama, kau belajarlah dengan Pak Ustaz." "Oi mama, itu budak TK TPA, malu akak ni. Aku ni lah 27 umur ni." "Oi nak, rumah Ustaz itu kan rumah panggung nak. Kau nyorok bawa rumah dia." Nyorok bawa rumah dia. Apa yang diajar ke Ustaz itulah syahadat, kata dia. Malam itu nyoroklah budak ini ke bawah rumah Ustaz itu. Kebenaran Ustaz dah ngajar ngaji, Pak, malam itu. Ngasuh anaknya Ustaz ini. Wong zaman dulu kan berdendang ngasuh kan. Ribu lah ribu. Ribu. Nah, kata ini dia syahadat, kata mama tu, kata dia. Balik ke rumah dia jauh-jauh lah mekik. "Oi mama," kata dia. "Mama dah usah khawatir lagi." "Ngapa, Kak?" "Kakak lah pacak syahadat," kata dia. "Macam mana, Kak?" "Ribu lah ribu," kata dia. Kata emaknya, "Hoi buyan," je emaknya. "Itu tu bukan syahadat. Itu tu Fatihah," je emaknya kan. Bapaknya di kamar dengar rupanya, Pak. "Kamu dua beranak ni buyan kan lo?" Syahadat bukan, Fatihah bukan, itu tu kuluhu je bapaknya. Bapak buyan, anak bengak, mak bengak, anak lolo, Pak. Maka, Pak, kita perlu, Pak, ajarkan ke anak-anak kita. Kalau agama itu kecil di mata anak-anak kita, maka tugas kita orang tua untuk menjadikan agama itu besar di mata mereka. Artinya apa? Bapak yang menentukan apakah anak ini ke surga, ibu yang menentukan apakah anak ini ke neraka. Bapak Ibu bayangkan ketika jasad kita terbujur kaku, lalu anak kita yang memandikan jenazah kita, dipakaikan kain kafan, Pak. Hati-hati betul digosoknya badan bapak dia, badan mak dia. Lalu kemudian anak kita juga yang menjadi imam solat jenazah kita, Pak, berderai air matanya sambil berdoa, "Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira." Mustahil, Pak, mustahil, Bu, doa seorang anak dalam kondisi seperti ini
tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepulang dari acara ini subuh ini, pandangi wajah anak-anak kita, pandangi wajah cucu-cucu kita. Adakah wajah-wajah ini nanti akan antri berkirim Al-Fatihah setelah kita meninggal nanti? Adakah wajah-wajah ini akan antri berkirim surah Yasin ketika kita tiada nanti? Kita itu Pak, jangan soleh dewean Pak, jangan soleh dewean, tapi ajak anak, istri, ajak cucu Pak. Kenapa? Hari ini kita sudah kehilangan figur ayah terbaik, ibu teladan entah kemana, kakek luar biasa tak tahu rimbanya Pak. Ada seorang kakek umurnya 70 tahun lah naik haji 3 kali Pak, tapi masih galak main gap, centam centum main gap lah 3 kali naik haji. Boleh Pak Ustaz main gap? Dah apa-apa, aku juga main gap Pak, pas 17-an baik tapi juga waktunya. Kebenaran punya cucung yang galak azan di Masjid Baitur Rahman ini. Kesalahan kakek ini Pak Haji ini, dia main gap tempat pelaluan cucunya lewat. Tidak. Akhirnya pas 5 menit hampir azan, lewat cucunya Pak, nak ngebang. Tidak. Nah, kata kawan sebelah, Din, anggapnya namanya Haji Muhyiddin Pak, yang macam filem tukang bubur naik haji tu Pak. Kalau ada kesamaan nama, mohon maaf, ini bukan tanggungjawab penceramah Pak, tapi tanggungjawab pengurus masjid. Din, nyok Din, ini cucu kau Din, betakoan yang Din. Ngapo? Pakai peci putih, sorban putih, jubah putih, haji belum? Kita yang lah 3 kali haji, santai baik. Masuk akal kata Haji Muhyiddin tak? Habis maghrib panggilnya, sini kau Cung. Ngapo yai? Berhentilah kau tu betakoan itu Pakai peci putih, sorban putih, baju putih, jubah putih, haji belum? Yai kau yang lah haji lagi santai baik. Apa jawab cucunya Pak? Iyo yai, aku ni gilo haji, yai itu haji gilo kata dia. Artinya apa? Seorang kakek tak mampu menjadi teladan di hadapan cucu-cucunya Pak. Datang anak pertama, mama, aku nak kursus nari mama. Berapa nak? 400.000 mama. Ini 1.200.000 nak, bayarkanlah jangan telat. Mama malu nak kalau kau bayar telat. Datang anak kedua nak kursus DJ. Berapa nak? 600.000 mama. Nah, ini 1.200.000, bayarkanlah 2 bulan. Jangan telat. Datang anak ketiga, mama, kata wak guru ngaji di Masjid Baitur Rahman itu mama, aku ni lah nunggak 7 bulan mama. Berapa nak sebulan? 10.000 mama. Jadi 70.000 mama. Pesan ke wak guru ngaji di Masjid Baitur Rahman itu nak kalau ngajar ngaji itu nak lillahi ta'ala katanya. Kursus nari Pak 1.200.000 kontan Pak. DJ 1.200.000 kontan. Giliran guru ngaji 10.000 sebulan nunggak sampai 7 bulan, disuruhnya lillahi ta'ala gitu Pak. Makanya guru ngaji itu kurus-kurus Pak. Karena makannya Al-Fatihah, lalapnya kuluhu. Ini yang ceramah ini guru ngaji ini Pak. Sangat terkurus ini. Aku terkurus ini bukan karena sering kena marah bini, bukan Pak. Aku tak takut dak sama bini. Cuman bini aku memang agak lebih melawan dikit dari aku Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagai kesimpulan, memasuki bulan Rajab ini, mari kita perbaiki solat kita Pak. Mudah-mudahan nikmat umur panjang ini semakin menyadarkan kita bahwa kita ini berasal dari tanah, berjalan di atas tanah, akan masuk ke lubang tanah dan akan dimakan oleh cacing tanah. Jangan mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Lalu apa yang akan kita bawa menghadap Allah Ta'ala? Tak lain dan tak bukan adalah amal soleh. Apalagi subuh Pak, subuh susah dan ke masjid. Taruhlah Zohor, Asar, katakanlah di kantor ya, mungkin masjid kantor. Maghrib Palembang macet, payu. Isya belum mandi, belum sempat mandi, payu, dah subuh ya. Nah, subuh dak baca juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dak baca ngomongnya lagi Pak. Orang Pak kalau tak mau datang ke masjid dicari kambing hitam Pak. Ngapa kau dak subuh tadi? Apa dia? Muazzinnya mendayu-dayu mak itu. As-salatu khairum minan naum. Lajulah kau tambah lemak dari selimut kata dia. Lah diganti muazin muda, masih tak ke masjid mula Pak. Dicari-cari alasan. Padahal kata Nabi, "Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma habwan."
andai kata mereka tahu keistimewaan asar dan subuh, la atauhuma habwan, niscaya mereka akan datang ke rumah Allah walau dalam keadaan merangkak sekalipun. Kagetlah mulai kena asam urat, baru teriak-teriak, pi kita ramai ke masjid. Kemarin waktu sehat kemana? Bay mamang bro, wak bro. Kira-kira begitu Pak. Nah, mudah-mudahan Pak, nikmat umur panjang ini semakin menjadikan kita istiqamah dalam menjalankan ajaran agama Allah yang hanif ini. Amin. Mudah-mudahan Allah titipkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan soleha, yang tidak saja menjadi penyejuk mata kita di alam dunia, tapi juga menjadi pelipur lara bagi kita di alam barzah nanti. Allah titipkan kita rezeki yang banyak lagi berkah. Dengan rezeki itu kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Andai ini Ahad terakhir bagi kita, andai ini Rajab terakhir bagi kita, maka kita berhusnuzan. Mudah-mudahan kita akan tutup mata kita insyaAllah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja Pak tausiah subuh ini. Andai ada yang mau ditanyakan, setelah ditanyakan, kalau pacak ku jawab, tak pacak ku jawab, ditanyakan dengan ustaz-ustaz berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul hadi ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.